Golongan masyarakat sejahtera dan paling sejahtera atau yang selama ini masuk dalam desil ekonomi 9 sampai 10 rencananya akan dibatasi pemerintah untuk membeli BBM bersubsidi. Namun polemik muncul karena ada keluhan dari warga yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10 itu meskipun mereka merasa pendapatannya tidak sesuai. Demikian juga sebaliknya, warga berpenghasilan tinggi malah terdata di desil bawah. Apakah karena kekeliruan input data dan apa dampaknya? Untuk mengulasnya sudah bergabung dua narasumber kami di studio ruang redaksi Kompas TV di Menara Kompas Jakarta. Ada lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, serta pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih sudah datang ke studio kami kali ini. Ini saya mau mengutip pernyataan dari Kepala BPS Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati, yang saya kutip dari pemberitaan kompas.com kemarin 19 Agustus, yang menyebutkan ini kan data DTSEN ini Pak, lalu gabungan dari Reksosek, DTKS, dan P3KE, diperkaya dengan data lain dari PLN, Pertamina, BPJS, dan ada 8 indikator yang dipakai untuk mempertimbangkan seseorang masuk desil mana. Identitas kependudukan, pendidikan, ketenaga kerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset dan kepemilikan usaha. Kalau melihat data tadi dan merujuk dari fenomena di lapangan, Anda sudah menduga nggak Pak lalu bahwa ini yang akan terjadi? Ya, jadi pertama desil ini kan baru diperkenalkan sebenarnya. Baru diperkenalkan, tentu masih ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, desil ini sumbernya seperti yang disampaikan tadi bahwa ada 3 sumber utamanya sebenarnya. Pertama DTKS, yang kedua P3KE, kemudian yang ketiga adalah DTKS, P3KE, kemudian satu lagi data-data yang memang hari ini berhubungan langsung dengan sosial ekonomi masyarakat. Nah, dan Reksosek yang dikelola oleh Bappenas. DTKS dikelola oleh Kemensos, P3KE oleh Kemenko PM, yang dulunya di Kemenko PMK, kemudian Reksosek dari Bappenas. 3 data inilah yang menjadi sumber pondasi utama dari DTSEN ini, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, kami di Komisi 10 yang merupakan mitra dari Badan Pusat Statistik, tentu ketika mengelompokkan sosial ekonomi masyarakat berdasarkan desil ini kan pengelompokan populasi ini menjadi 10 kelompok besar hari ini. Nah, memang indikatornya tidak hanya kepada pendapatan, tidak hanya kepada kondisi sosial hari ini. Banyak indikator, bahkan tidak hanya 8 kalau menurut kami. Menurut penjelasan yang kami dapat dari BPS saat rapat kerja, itu ada 38 parameter justru yang menjadi indikator pengelompokan desil itu. Jadi belum tentu misalnya ada masyarakat kita yang rumahnya dianggap tidak layak, tetapi masuk ke dalam desil 1. Bahkan dia merasa rumahnya tidak layak, justru masuk ke dalam desil 6 atau 7. Nah, jadi indikatornya tidak hanya melihat rumahnya. Bisa saja rumahnya tidak layak, tetapi emasnya bergram-gram, bahkan sampai 6 gram, 6 kilo misalnya asetnya. Kemudian dilihat lagi dari daya listrik rumahnya seperti apa. Nah, jadi desil itu tidak serta-merta parameternya hanya melihat dari ukuran pendapatan masyarakat kita. Nah, perkara hari ini ada terjadi kesalahan desil atau kesalahan pengelompokan, nah inilah yang sedang diperbaiki. Yang Anda curigai apa? Karena kan asumsi publik kan begini, kalau betul banyak 38 indikator yang dipakai harusnya lebih detail, lebih spesifik dong. Betul. Tapi kalau sampai kejadian yang gaji 3 juta malah dikelompokkan gaji kalau kelas ekonomi super kaya, apa yang salah kalau gitu? Jadi kembali saya sampaikan di awal tadi bahwa pertama pengelompokan desil ini sumbernya di 3 data ini. Nah, 3 data ini dulu tentu cara pengambilan datanya, kemudian cara menilai bahwa masyarakat itu tergolong tidak mampu, kelas menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas itu kan tentu berbeda-beda persepsinya, asumsi. Makanya sekarang pemerintah hari ini di bawah Presiden Prabowo menginginkan bahwa ada data tunggal sosial ekonomi nasional. Agar apa? Agar bantuan itu tepat sasaran, bansos tepat sasaran kepada orang yang menerimanya. Nah, data-data saya curiga ini, kami curiga bahwa data-data yang bersumber dari DTKS, P3KE, kemudian Reksosek ini ada kemungkinan pada saat pengambilan data itu memang pertama kondisi masyarakat
tersebut pada saat itu memang ya katakanlah misalnya dia harusnya masuk desil 1. Tetapi ternyata setelah perkembangan 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun berkembang berjalan, dia tidak sempat melaporkan atau merubah data. Bahwa di dalam 1 tahun atau di dalam 6 bulan ini terjadi peningkatan kesejahteraan misalnya. Nah itulah yang tidak dilaporkan. Kalau yang kebalikannya? Nah kebalikannya juga begitu. Nah ini memang harus dilaporkan. Nah oleh sebab itu kami di Komisi 10 menyarankan kepada BPS untuk melakukan cross-check berkala. Cross-check lagi data dari DTKS, data dari Reksosek, data dari P3KI tersebut, maupun data-data pendukung lainnya. Nah oleh sebab itu cross-check berkala ini juga penting dalam rangka itu tadi, mengevaluasi. Dan sekarang sudah disiapkan oleh BPS, yaitu sanggah desil namanya. Jadi masyarakat yang hari ini memang merasa desilnya tidak sesuai dengan kondisinya, kondisi kesehariannya, maka itu bisa melakukan sanggah desil yang hari ini sudah dibuka oleh BPS. Tapi sederhananya dengan kasus yang semacam ini, Pak, ini kan berpengaruh juga masalah bantuan kepada mereka yang seharusnya berhak begitu dengan kondisi ekonomi yang tergambar saat ini. Kalau melihat seperti ini, Anda sempat menegur BPS juga nggak? Ya tentu, kita di Komisi 10 menegur bahkan keras. Teman-teman di Komisi 10 itu menyampaikan kenapa bisa lalai, kenapa bisa seperti ini kondisinya sehingga berujung kebingungan kepada masyarakat. Maka kami himbau, pertama BPS harus rutin sosialisasi. Apa parameter sehingga seseorang tersebut dikatakan desil 1 atau desil 10. Itu harus jelas parameternya. Sehingga jangan sampai orang berpendapat, masyarakat kita berpendapat bahwa pendapatan saya hanya 3 juta tetapi masuk ke desil 10. Nah, sementara BPS mengatakan benar dia desil 10 karena ada parameternya. Nah, parameter inilah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, parameter menurut Anda Pak Trubus yang paling esensial apa? Karena kan kalau melihat tadi yang disebutkan ada 38 indikator, tapi ternyata masih salah penempatan kelompok desil itu tadi. Ada kekeliruankah, sebatas keliru, atau jangan-jangan dalam tanda kutip ada yang main-main di sini? Memang ini publik itu mencurigai ada permainan di situ. Artinya ketika seseorang penghasilan 3 juta itu kemudian diletakkan tiba-tiba jadi 10. Masyarakat kan tidak tahu bagaimana prosesnya itu. Ini kan persoalan di masalah transparansi, artinya di situ keterbukaan dari pihak pemerintah harusnya menjelaskan kenapa yang bersangkutan tiba-tiba jadi desilnya dari desil 10. Karena apa? Asumsinya sampai merasakan bahwa kalau begitu saya seperti CEO dong, orang kaya tiba-tiba mendadak gitu jadi orang kaya. Padahal dia merasa tidak punya jangan-jangan nanti. Itu kan jadi merasa paling hebat. Nah ini menurut saya memang faktor pada ini. Ada unsur kesengajaan juga barangkali meletakkan itu. Nah, ini kan sesuatu yang kecurigaan publik boleh dong, karena memang pada akhirnya publik melihat bahwa ini persoalan menjadi punya dampak. Dampaknya apa? Kalau orang punya anak sekolah kebetulan nanti UKT-nya jadi naik. Ya kan itu yang dibayangkan oleh masyarakat. Belum lagi kalau hal-hal yang berkaitan kalau misalnya dia mau kredit mobil atau kredit rumah atau apa kemudian dianggap ini orang berpunya sehingga cicilannya harus besar misalnya seperti itu kan hal-hal yang kemudian oleh masyarakat terjadi kekhawatiran. Nah, menurut saya ini penting pemerintah dalam membuka semuanya. Jadi ini jangan dipaksakan dulu. Ini kan dipaksakan seolah harus ikutin kamu tiba-tiba desil 10, kamu tiba desil 9. Apalagi kemudian ada gembar-gembor pemerintah terkait dengan mereka yang desil 9, desil 10 tidak boleh nenggak pertalit misalnya. Ini kan sesuatu yang kemudian ini. Kalau celahnya yang Anda lihat apa? Karena kita paham bahwa tujuan pemerintah saat ini adalah untuk menggabungkan banyak data dari banyak lembaga jadi satu. Tujuannya jelas. Kita juga sering mendengar itu dari awal pemerintahan saat ini. Tapi kalau melihat fenomena yang sekarang, Pak, celahnya ada di mana yang kayaknya ini belum terawasi, makanya kemudian kejadian salah tempat desil itu? Celahnya ada pada ini ketika menghitung, kan ini kan masalah teknis statistik lah sebenarnya memperhatikan itu yang kemudian tiba-tiba seseorang diletakkan di situ gitu. Nah ini celah itu adalah bagaimana kemudian melihat persoalan kesejahteraan itu seolah sesuatu yang menjadi prioritas gitu. Ketika kemudian seseorang diletakkan di desil 10 berarti sejahtera. Karena apa asumsinya ketika orang penghasilan 3 juta misalnya itu di lingkungannya dia memang paling kaya lah katakannya paling berada. Kemudian itu dijadikan asumsi kan. Kemudian ada lagi yang sesungguhnya desilnya itu tinggi, memang dia orang kaya tapi dianggap karena rentan, ini desilnya diturunkan. Itu nah menurut saya ini menjadi istilahnya ya semacam celah di mana kemudian publik mencurigai ada permainan di situ. Nah, menurut saya inilah kemudian yang harusnya dibuka oleh pemerintah. Sesungguhnya seperti apa meskipun
belakangan rame, setelah rame kan pemerintah kemudian membuka katanya mau ada apa istilahnya, silahkan mau ada sanggahan, mau ada gugatan, mau ada apa. Tapi kan persoalannya sesederhana itu. Karena apa? Masih banyak masyarakat kita yang tidak tahu dan tiba-tiba ketika itu kan mereka yang aktif mengecek mereka statusnya ada di mana. Soal indikator Anda melihat ada yang lebih esensial nggak daripada 8 yang saya sampaikan mengutip pernyataan Kepala BPS Jabar itu tadi? Ya ada, misalnya terkait dengan kepemilikan aset itu. Jadi aset ini kan jadi problem. Karena apa? Karena orang menganggap bahwa ketika dia dicek di rumahnya itu ada misalnya ada elektronik, ada apa, termasuk kemudian penghasilan. Kan ada yang mengatakan kalau tahu saya diletakkan di situ, saya nggak mau membuka diri bahwa penghasilan saya berapa, bahwa saya punya utang piutang berapa, bahwa saya punya tabungan berapa, itu nggak akan ngomong gitu loh. Jadi ini kan persoalannya apa? Persoalannya kemudian ada semacam jebakan kan, artinya ketika diwawancarai itu orang itu merasa dijebak. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya menjadi penting adalah bagaimana kemudian pemerintah segera merespon dalam arti apa? Memberikan kepastian lah gitu, kepastian dan ketenangan kepada pihak-pihak yang merasa tiba-tiba diletakkan sebagai desil yang tingkat tinggi itu. Gitu. Soal kepemilikan aset juga Anda dapat cerita dari teman-teman BPS, itulah tantangannya yang membuat akhirnya nih datanya kadang-kadang suka berbeda dengan realitas sebenarnya. Ya, memang ya itu tadi indikatornya tidak hanya pendapatan itu. Kemudian pendidikan menjadi salah satu indikator, kesejahteraan, kepemilikan aset, bahkan demografi. Demografi di wilayah tadi itu. Nah, misalnya tadi Pak Prof menyampaikan bahwa ternyata di kawasan itu dia adalah satu-satunya yang paling mampu walaupun penghasilannya 2,5 juta misalnya. Nah itu menjadi salah satu faktor pada saat menentukan apakah yang bersangkutan ini masuk ke kategori desil sekian, kan seperti itu. Kemudian banyak hal lagi terkait dengan indikator yang tidak hanya 38 persisnya itu, dan itu bisa dibuka di laman BPS. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana hari ini BPS harus melakukan sosialisasi agar persoalan ini tidak menggelinding terus di masyarakat. Sosialisasi ini menjadi penting. Pertama yang harus disampaikan ke masyarakat bagaimana BPS membuat desil ini menjadi 1 sampai dengan 10, itu satu. Yang kedua sumbernya juga harus disampaikan seperti DTKS. Nah DTKS ini sumbernya dari mana? Ya tentu dari teman-teman PKH yang berada di bawah Kemensos. Kemudian P3KE dari Kementerian PMK, Kemenko PMK dulu, kemudian Reksosek yang register sosial ekonomi dari Bappenas. Nah, ini harus dievaluasi dulu bagaimana cara mengambil sampel, mengambil data di masyarakat pada saat itu. Baik. Nah, tidak jarang kita temukan, Mas, bahwa ketika RT atau RW atau kepala desa bahkan mendata masyarakat kita, itu kadang-kadang menggunakan asumsi satu. Yang kedua faktor kedekatan. Kedekatan ini yang bahaya ini. Karena dia keluarganya, karena ini bagi-bagi bantuan, sudah dia akan mengambil keluarganya terlebih dahulu. Nah, maksud pemerintah itu sebenarnya baik. Supaya tidak lagi ada faktor-faktor yang ini tadi. Nah, Tapi di sisi lain juga saya mengutip pernyataan dari Menko Erlangga pagi ini yang menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini juga proses untuk survei ekonomi juga masih berjalan. Survei ekonomi akan berlangsung sampai akhir Agustus 2026 ini. Dengan ada survei ekonomi itu Pak Trubus, ekspektasi Anda sejauh mana ini akan mengubah catatan data desil itu tadi, atau jangan-jangan ya ini akan ada permainan yang bikin datanya makin ruwet lagi? Jawabnya nanti ya. Kita jeda sebentar saudara, tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi lagi Pak Trubus. Jadi kalau hari ini atau saat ini sampai akhir Agustus nanti, kalau menurut pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, sensus ekonomi sedang berjalan. Survei ekonomi masih berjalan sampai akhir Agustus 2026. Dengan fenomena polemik data desil itu tadi, ekspektasi Anda ini akan sejauh mana bisa mengubah desil itu lebih tepat sehingga niat pemerintah menyampaikan bansos atau bantuan apapun kepada mereka yang berhak bisa benar-benar tepat sasaran, Pak? Ya, kalau ekspektasi sih besar kan. Ekspektasi besar, ada perubahan. Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena ini sesuatu yang sudah di publik sudah diketahui. Artinya ketika publik mengecek itu kan sudah ada dia posisinya di desil berapa. Meskipun pemerintah menjanjikan ada perubahan, tapi perubahan itu kan tidak serta-merta berubah. Karena apa? Karena ini banyak faktor yang tadi kan sudah dijelaskan. Banyak faktor, indikatornya sangat banyak. Tidak saja persoalan aset, tapi juga pendidikan, juga bagaimana kaitannya dengan populasi di tempat dia tinggalnya, demografinya itu, dan banyak hal yang kemudian akhirnya tidak semudah kemudian membalikkan tangan harus dirubah gitu loh. Ini kan sesuatu yang, tetapi tentu jawaban pemerintah ini menurut saya bisa menjadi entry point untuk membongkar semuanya. Artinya apa? Ketika
masyarakat ingin kepo, masyarakat kan kepo nih, ingin tahu gitu. Itu harus dikasih penjelasan gitu. Penjelasannya adalah detail, rinci dan logis. Karena apa? Karena kalau tidak yang berujung adalah masyarakat nanti urusan trust. Saya nggak percaya dengan data. Ini kan yang namanya data rusak dengan urusan dengan trust kan, persepsi publik. Persepsi publik bisa mengalahkan data. Oke lah, kalau data yang dikumpulkan itu sudah mulai proses panjang, itu kan data prosesnya panjang. Udah survei lah tadi dijelaskan macam-macam sampai ke DTSEN, DTKS dan sebagainya sampai ke Menara Sukses dan sebagainya. Nah, ini juga hal yang paling penting Mas dalam kebijakan adalah ego sektoral. Ini kan masing-masing lembaga punya data masing-masing. Nah, data ini bagaimana? Walaupun datanya disatukan nih sekarang. Disatukan, tapi kan sumbernya dari kementerian lembaga yang berbeda. Dan itu cara metodenya, ini metode teknis toh ini, itu beda-beda. Nah ini harusnya dijelaskan gitu. Sehingga masyarakat tahu, oh metodenya ini, karena apa? Masyarakat berpersepsi bahwa metodenya nggak benar. Sehingga metodenya PR keliru. BPS besar dong di sini. Hah? PR BPS berat. Oh, berat sekali, memang harus betul-betul ini. Karena BPS lah yang kemudian mengkombinasi lah ya, kombinasi itu menjadi kesejahteraan. Kesejahteraan itu diukur dari tingkat desil 1 sampai 10 itu gitu loh. Jadi ini yang menurut saya asumsi publik adalah BPS ini tidak terbuka. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan pada saat dia survei itu lebih banyak pertanyaan seolah-olah sekedar mencatat-catat, sekedar bertanya dan tidak ada penjelasan yang rinci bahwa ini akan berdampak, berakibat. Harusnya kan ketika nanya Anda di rumah punya misalnya punya mobil berapa, Anda misalnya punya kompor listrik berapa, itu kan sesuatu yang harusnya dijelaskan. Penjelasan Ibu ini nanti berdampaknya kepada apa? Nah, ini kan harusnya dijelaskan, jangan hanya sekedar menghitung-hitung, oh di rumah Anda punya kulkas 5, Anda di rumah punya sepeda motor ada 4, Anda di rumah punya ini kan berbahaya Mas. Karena apa? Bisa sih motor-motor di situ ya karena pinjaman, karena orang nitip, bisa punya saudara temannya anaknya kan. Tapi kita lihat di situ berderet-deret motor, kemudian kita punya asumsi wah begitu ini kaya ini, punya inilah, ini yang berbahaya kan di situ Mas. Nah, ngomong-ngomong soal data detail itu tadi saya sempat iseng juga saudara mengecek data saya melalui cek bansos.kemensos.go.id. Yang saya agak bertanya-tanya di sini juga Pak Lalu adalah dari hasil pencarian data, terlihat bahwa ada nama saya di sini, tapi rentang desil yang diberikan, bukan spesifik desil, 6 sampai 10. Dan dari data terakhir yang disampaikan, kelompok 6 sampai 10 itu dari rentang tidak prioritas sampai rentang tidak layak. 6 sampai 7 tidak prioritas berarti kan bukan berarti tidak prioritas tidak bisa mendapatkan haknya. Tergantung kondisi sosial ekonomi di saat itu. Maka pertanyaannya kemudian tantangan untuk menspesifikasikan data itu tadi jadi sangat besar dong BPS sekarang, apalagi sudah ada drama desil yang salah tempat itu tadi. Ya. Jadi pertama gini, BPS hari ini punya tugas yang luar biasa berat sebenarnya. Tetapi kepercayaan ini diberikan oleh Pak Presiden kepada BPS untuk menjadi selain produsen data, sekaligus menjadi leader di dalam mendistribusikan, kemudian mengolah data ini. Itu satu. Yang kedua, dengan kondisi yang Mas sampaikan tadi, dengan posisi desil itu, kalau menurut saya sebenarnya sudah pas nih beliau ini di desil 6 dan 7. Kalau kita lihat dari parameter-parameter loh ya. Tidak hanya dari pendapatan tadi, kalau saya lihat dari parameter, insya Allah sudah pas. Nah, tetapi bagi yang belum pas, ada yang namanya sanggah desil hari ini. Ya silahkan lakukan sanggah desil. Bisa saja di dalam memperoleh data di sumber-sumber data sebelumnya itu terjadi kesalahan. Menggunakan asumsi, tidak dicacah satu persatu, tetapi menggunakan sampel. Nah, ini kan begitu. Nah, hari ini yang dilakukan oleh BPS adalah sensus ekonomi, bukan survei. Jadi kalau survei kan sampel, kalau sensus cacah satu persatu. Nah, mudah-mudahan melalui sensus ekonomi ini akan terpotret mana sebenarnya kondisi sosial ekonomi masyarakat kita yang sesungguhnya. Kemudian dari sensus ekonomi ini juga nanti akan terpotret kondisi perekonomian kita hari ini sebagai pijakan untuk memproyeksi perekonomian kita 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Nah, itu penting. Nah, tetapi pijakan ini juga harus diperkuat dengan kondisi desil ini tadi. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu BPS harus betul-betul menyampaikan kepada publik bagaimana metode pengambilan dan pengelompokan desil ini, kemudian kategorinya seperti apa sehingga dikelompokkan menjadi 10 desil. Kemudian bagaimana cara masyarakat yang hari ini memang
merasa tidak sesuai dengan desilnya. Karena yang ketar-ketir sekarang, Pak, adalah kelompok kelas menengah yang bikin khawatir betul. mereka yang gaji-gaji yang sebetulnya pas-pasan tapi dikelompokkan super kaya. Ada kekhawatiran bahwa ini yang bikin mereka sebetulnya bisa berhak untuk mendapatkan bantuan, malah nggak bisa dapat bantuan. Itu apa yang harus dilakukan pemerintah? Singkat untuk masing-masing pertanyaan yang sama, Pak. Jadi pertama evaluasi harus dilakukan. Lagi-lagi bahwa DTSEN ini kan merupakan program baru ya. Langkah baru yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan sebenarnya agar bantuan-bantuan atau subsidi-subsidi itu benar-benar tepat sasaran. Nah, kalau kesalahan desil itu sudah banyak terjadi. Ada yang hari ini anggota DPR RI, itu desilnya desil 2. Anggota DPR RI loh. Komisi Anda? Ada di komisi kami, di komisi 10. Itu yang menjadi sampel pada saat rapat dengan Siapa tuh? BPS. Siapa tuh? Kira-kira begitu. Oke. Nah, artinya bahwa kesalahan itu nyata. Kesalahan itu ada. Makanya kami di komisi 10 minta agar ini kita perbaiki. Oke. Ya kan? Seperti itu. Ancaman untuk kelas menengah, gimana Anda berharapnya pemerintah bisa mengambil sikap untuk data desil itu tadi, Pak? Ya, untuk kelas menengah ya menurut saya ini harus ada semacam tidak semata-mata penjelasan ya, tapi menurut saya kelas menengah ini harus ada perlindungan. Perlindungan apa? Terhadap dampak-dampak yang diterima ketika dia dimasukkan sebagai desil 9 atau desil 10. Itu yang penting itu. Kemudian yang kedua adalah sekarang pemerintah saya kira gini ya, ada kolaborasi sinergitas yang harus sampai ke tingkat bawah, Mas. Baik. Artinya RT RW itu belum menjelaskan sampai kemana. RT RW kelurahan itu secara proaktif, masyarakat dihimbau untuk ngecek desil di mana kamu desilnya. Ketika sudah dapat desil yang tidak sesuai, kemudian dengan RT, dengan RW, dengan lurah tadi, kemudian melakukan semacam sanggahan. Kalau memang itu tidak sesuai. Ini bagian dari keterbukaan loh, Mas. Karena apa? Partisipasi publik itu menjadi kunci. Karena kalau tidak, masyarakat akan tetap nggak percaya nanti gitu. Itu yang menjadi masalah. Saling sama-sama membantu untuk pendataan, tapi ya itu tadi keterbukaan dari lembaga yang terkait itu juga menjadi penting di sini. Pak, lalu terima kasih Pak Trubus juga terima kasih sudah mau datang ke studio kami kali ini. Saya selalu untuk Anda berdua.